Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dia melahirkan putri kembar. Ibu mertua tidak senang dan tidak mau merawatnya. Dia kembali ke rumah orang tuanya dan apa yang dia lakukan kemudian membuat mertuanya menangis. Kelahiran seorang buah hati merupakan peristiwa yang membahagiakan. Namun di saat yang sama mau tidak mau akan membuat keluarga repot untuk sementara waktu. Apalagi bagi ibu-ibu baru yang belum berpengalaman, tidak tahu cara merawat bayinya dan harus banyak istirahat. Jalan mengasuh anak pun semakin sulit. Saat ini bantuan dari orang tua sangat penting. Biasanya ibu mertua yang membantu mengurus masa-masa nifas dan membantu merawat bayinya. Tetapi selalu ada ibu mertua yang tidak mau membantunya. Dalam ingatan saya, ibu mertua Lingling masih muda, dalam keadaan sehat dan dari latar belakang keluarga yang baik. Sehingga dia harus bisa merawat Lingling dan masa nifasnya. Di telepon, Lingling memberitahu saya dengan marah. Dia takut lelah dan menghabiskan uang. Dia juga mengatakan bahwa pria dan wanita sekarang setara dan keluarga ibu wanita juga harus menjaga anak-anak. Kedengarannya bagus, tapi saya tidak ingin orang tua saya menanggungnya. Ketika anak-anak tumbuh besar, mereka mertua menjadi yang pertama mengambilnya. Lingling juga berkata, jangan mengira dia adalah teori konspirasi. Beberapa orang seperti ini, mereka ingin memanfaatkannya tanpa melakukan apa-apa. Dialah yang melahirkan anak itu, dan orang tuanya lah yang membesarkan anak itu dan merawat anak yang dikandungnya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga suaminya di masa depan. Setelah menutup telepon, saya masih berpikir bagaimanapun dia adalah cucunya, apalagi yang bisa dia lakukan. Tidak butuh waktu lama untuk mendengar Lingling mengatakan bahwa dia mendaftarkan pendaftaran rumah tangga anak itu dengan keluarganya dan membiarkan anak itu mengikuti nama belakang keluarganya. Ibu mertua membuat keributan besar ketika dia mengetahuinya, tetapi Lingling membuatnya terdiam dengan satu kalimat. Jangan katakan bahwa pria dan wanita itu sama. Saya yang melahirkan dan membesarkannya, dan saya tidak makan nasi Anda. Jadi mengapa mereka tidak menjadi anak saya? Meskipun benar bahwa seorang ibu mertua tidak memiliki kewajiban untuk mengurus bayi dan anak-anak, namun tak jarang seorang ibu mertua melakukannya dengan baik. Keluarga perempuan itu tetap bekerja keras, menyumbangkan uang dan tenaga. Jadi wajar saja tidak mungkin rela dimanfaatkan keluarga mertua dengan sia-sia. Padahal keluarga harus perhatian dan saling membantu. Meski bukan tugas ibu mertua untuk mengasuh anak saat wanita dalam masa nifas, sungguh menyakitkan menolak membantu saat dia bisa. Penolakan ibu mertua untuk merawat menantu perempuan yang baru melahirkan, masalah apa yang mungkin ditimbulkan? 1. Memburuknya hubungan ibu mertua dan menantu perempuan. Sejak lama hubungan ibu mertua dan menantu perempuan berada di ladang ranjau yang dapat dengan mudah meledak. Dalam kepercayaan banyak orang, wanita meneruskan garis keluarga suaminya. Dan jika ibu mertua tidak dalam kesehatan yang buruk, sangat tidak masuk akal untuk tidak membantu merawatnya. Jika ibu mertua menolak hal semacam ini, mudah bagi ibu muda untuk berpikir bahwa ibu mertua tidak menyukai dan membenci dirinya, yang akan menimbulkan rasa saling tidak suka satu sama lain. 2. Mempengaruhi hubungan suami istri. Saat ibu mertua dan menantu perempuan berkonflik, paling sulit bagi suami untuk terjebak di tengah. Jika ibu mertua tidak membantu, wanita dapat dengan mudah melampiaskan amarahnya kepada suaminya yang tidak dapat dihindari. Jika suami masih membela ibunya sendiri, hubungan suami istri akan mudah retak. Selain itu, jika masalah tidak diselesaikan dengan cepat, kemungkinan besar akan menyebabkan perpecahan keluarga. Lagi pula, ibu baru sudah sangat lemah setelah melahirkan, dan ibu mertuanya benar-benar tidak dapat diterima untuk berdiri dan menonton saja.
Namun di sisi lain itu mungkin bukan hal yang buruk. Memang jika ibu mertua tidak mau menjaganya, dia akan keras pada keluarga ibunya atau mengeluarkan uang untuk mencari pembantu, tetapi tidak semuanya buruk. Ibu mertua mau mengurus menantu perempuan yang baru melahirkan. Keuntungan ini jelas. 1. Kurang khawatir, lebih nyaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecuali hubungan ibu mertua dan menantu sangat baik, pasti akan ada tempat yang nyaman untuk bergaul. Tetapi jika itu adalah ibu kandung atau mempekerjakan pembantu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ibu lebih dekat, tidak perlu malu melakukan apapun, dan tidak perlu berpikir dua kali untuk mengatakan apa. Dan ibu baru tidak terlalu dikendalikan oleh ibu mertuanya dan dia lebih nyaman. 2. Mengurangi konflik antara ibu mertua dan menantu. Orang bergaul satu sama lain untuk waktu yang lama, tidak peduli seberapa dekat hubungan itu, konflik cenderung muncul. Sekalipun hubungan ibu mertua dan menantu relatif harmonis, tidak dapat dipungkiri akan ada kalanya terdapat persamaan dan perbedaan pandangan. Mendengarkan ibu mertua saya membuat saya merasa tidak nyaman. Tetapi jika saya tidak mendengarkan ibu mertua saya takut ibu mertua saya akan marah dan memiliki pendapat tentang saya. Daripada ibu mertua yang mengurusnya setelah melahirkan, khawatir terjadi hal-hal tidak menyenangkan dalam bergaul. 3. Lebih nyaman merawat bayi sendiri. Perbedaan pandangan pola asuh menjadi faktor utama terjadinya konflik antara mertua dan menantu perempuan. Karena perbedaan usia, kebiasaan, dan konsep kedua generasi secara alami akan ada banyak perbedaan dalam pola asuh. Ketika wanita dalam masa nifas, dia akan sering berkonflik dengan ibu mertuanya tentang bayinya. Meskipun ibu mertua baik, dia tidak cukup ilmiah. Tentu saja situasi setiap keluarga berbeda dan kita tidak dapat menggunakan standar yang sama untuk mengatakan bahwa ibu mertua harus atau tidak boleh ini dan itu. Namun bergaul dengan anggota keluarga harus saling membantu, memperhatikan satu sama lain dan dapat saling membantu saat dibutuhkan. Itu yang terbaik. Lebih baik yang muda untuk memahami kesulitan yang tua, dan yang tua memahami kerja keras yang muda, dan hari-hari akan semakin bahagia dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.